Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Para pemirsa, kembali kita berjumpa lagi di dalam media Istiqlal yang sangat kita cintai. Hari ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang kesehatan Ramadan. Jadi, apa hikmah dalam bulan suci Ramadan ini? Ternyata ada hadis Rasulullah Muhammad SAW ya, mengatakan begini, sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya sehat. Ini luar biasa. Saya jadi teringat pemenang hadiah Nobel yang kemarin di Jepang itu kan, ya, dalam dunia kesehatan. Saya nggak tahu apakah dia seorang muslim atau bukan muslim, tapi ketika dia menemukan hasil penelitiannya, mengungkapkan, saya teringat hadis ini. Apa yang diungkapkan, saya lupa namanya, tapi bisa di-search internet itu ya. Ternyata rekomendasinya peneliti dari Jepang itu, profesor yang memenangkan hadiah Nobel itu, menganjurkan supaya orang itu sering berpuasa. Kenapa puasa itu, kata beliau dalam penelitiannya itu? Jadi sel-sel yang sudah mati, seperti kita tahu ya para pemirsa, ya, kalau orang sudah berumur 30 tahun, sepertinya berhenti pertumbuhan sel-sel secara normal itu kan. Bandingkan kalau kita umur balik stage. Balik stage itu umur 3-5 tahun, itu bisa 2 miliar pertumbuhan sel setiap hari. Tapi kalau orang sudah 30 tahun, after 30 there is no revolution katanya. Orang sudah berumur 30 tahun, tidak ada lagi pertumbuhan sel signifikan. Bahkan sel-sel yang sudah hidup itu mulai berguguran, mati dan terus mati. Lama-kelamaan kita pun juga mati kan. Tentu saja sel-sel yang sudah mati itu akan menjadi pengganggu ya, bahasa awam saya ini. Itu sampah-sampah biologis dalam tubuh itu. Nah, salah satu hikmah puasa itu, kalau orang sering berpuasa, maka sel-sel hidup itu nanti akan mengkonsumsi, memakan semua sel-sel yang mati itu. Jadi dia ada pembersihnya sel-sel yang mati itu. Maka itu orang yang berpuasa itu pasti akan sehat. Persis seperti yang Rasulullah katakan itu, sumu tasihun. Berpuasalah kalian supaya sehat. Nah, kita faktanya saja, ini teman-teman saya di kedokteran banyak. Di rumah sakit, pengusaha rumah sakit juga banyak. Saya nggak tahu Pak Ustadz katanya, kenapa pada setiap kali bulan suci Ramadan itu, angka penurunan pasien itu signifikan. Ya, pendapatan dokter pun juga mengalami penurunan pada bulan suci Ramadan. Ya, apotek pun juga penurunan pembelian obat pada bulan suci Ramadan. Ini apa yang terjadi pada bulan suci Ramadan? Rumah sakit ya tidak produktif, tidak berfungsi. Dokter tidak lagi full praktek. Obat-obat yang di apotek itu pun juga tidak lagi selancar penjualan pembeliannya di luar Ramadan. Ini artinya terjadi fenomena kesehatan dalam bulan suci Ramadan. Tapi sesudah Ramadan mungkin ada balas dendam. Wah, itu bukan main itu. Kambuh lagi, muncul lagi, rumah sakit buka lagi, dokter aktif lagi, obat-obatan laris lagi. Nah, para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk mengatur stamina tubuh kita sendiri. Ya, kalau di tempat lain menyebutnya diet. Nah, diet kita ini sebetulnya juga Ramadan, tapi kita niatkan lillahi ta'ala, maka itu fungsi ganda. Dapat pahala Ramadannya, tapi juga fungsi dietnya ada. Nah, para pemirsa, Rasulullah juga pernah bersabda, atau begini ceritanya, Nabi itu kan manusia paling sehat pada masanya. Tidak ada orang yang bisa menyaingi kesehatan Nabi. Tidak pernah sakit Nabi itu. Nanti akhir hayatnya 3 hari sakit, itu pun juga panas demam. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu orang lain sakit, dia nggak pernah sakit. Ditanya, Rasulullah apa resepnya kok sehat? Apa kata Rasulullah? 1, saya makan pada saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Wow, enak kan? Nanti lapar baru makan. Kita kan masih kenyang nih, tapi lihat prasmanan nggak ada di rumah, udah hantam lagi. Ternyata ada lagi di sebelah, minum lagi. Akibatnya apa? Perutnya buncit, ya. Ya. Memang susah sih, ya. Aji mumpung ini. Nah, kemudian Nabi juga memberikan resep. Perut saya bagi 3. Sepertiga itu isinya makanan, sepertiga isinya air, sepertiga udara.
Jangan kekencangan perutnya itu. Jangan dimasukin semua di situ itu. Seolah 90% makanan di situ. Sekalipun makanan yang sedemikian banyak bervariasi di depan kita, ingat pesan Rasulullah, makanlah pada saat sebelum kenyang. Ingat pesan Rasulullah yang kedua, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Apalagi resep kesehatan Nabi, berpuasa. Bahkan menganjurkan sumu tasihun, berpuasalah supaya kalian sehat. Nah, sekarang ini kita puasa. Enak kan Bapak Ibu kita puasa itu? Makan sahur berjamaah dengan keluarga. Ya. Buka puasa berjamaah dengan jamaah di Istiqlal misalnya, enak sekali. Ada kegembiraan, malamnya kita tarawih, siangnya pun juga kita melakukan berbagai macam ibadah. Dan pokoknya bulan suci Ramadan selalu menjanjikan kesehatan. Kita akan jadi fix, berat badan kita yang over itu juga menjadi normal kembali. Ya, nafsu makan kita juga sudah mulai hidup teratur kembali karena ada masa puasa. Dan yang paling penting sekali lagi, kesehatan batin kita. Kesehatan lahiriah oke tadi yang saya jelaskan kan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan batin, kesehatan rohani kita itu insya Allah. Puasa adalah obat paling mujarab untuk melahirkan kesehatan lahir dan batin. Semoga para pemirsa ada manfaatnya. Mari kita meraih keberuntungan dalam bentuk kesehatan fisik melalui kegiatan aktivitas berpuasa ini. Ya. Semoga Allah berkati kita semuanya para pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.